حمدا كثيرا لمن قال والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على عبده ونبيه ورسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberkati umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Sejatinya adalah memberi kesempatan kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya dengan meningkatkan ibadah kita kepadanya, meningkatkan ketaatan kita kepadanya dengan mengikuti petunjuknya yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya yang terdapat di dalam Al-Hadis. Pagi ini kita akan mencoba melanjutkan kajian kita, yaitu kebenaran yang diyakini, bagian kedua, insya Allah selesai ya. Jadi kebenaran yang diyakini adalah kebenaran yang benar-benar, yang wajib diikuti. Jadi kebenaran yang benar-benar, kemudian wajib untuk diikuti. Nah, Ibnu Katsir ketika menafsirkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 213 ya. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 213 ya, beliau menukil ya, sebuah doa ya, Umar radhiyallahu anhu dalam menyikapi perbedaan pendapat atau ikhtilaf ya. Jadi bagaimana caranya menyikapi ikhtilaf, menyikapi perbedaan pendapat yang benar-benar ya. Itu oleh Ibnu Katsir ya, dinukil sebuah doa dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 213. Doanya adalah Allahumma arina haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar dan beri kami rezeki untuk mengikutinya. Diminta diperlihatkan yang benar itu benar. Setelah itu minta dikasih rezeki agar bisa mengikuti kebenaran itu ya. Ini indah banget ya, doa dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Jadi kalau orang sudah mengetahui kebenaran yang benar kemudian mengikutinya, insya Allah ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu tidak akan terus-terusan terjadi. Itu dalam setiap tahun tuh umat Islam itu sering berbeda pendapat. Kenapa? Pertama bisa jadi karena Allah tidak memperlihatkan kepada kita kebenaran yang benar. Yang kedua, bisa jadi Allah itu memperlihatkan kepada kita kebenaran yang benar atau kebenaran yang sebenarnya, tapi tidak dikasih rezeki untuk mengikutinya.
tetap aja ya, berbeda pendapat. Ini tiap tahun ya, tiap tahun itu. Ya. Kemudian wa arina batilan warzuqna jetinabah, dan perlihatkan pula kepada kami yang batil itu benar-benar batil. Jadi tidak hanya melihat kebenaran yang benar-benar benar, tapi juga kita harus melihat kebatilan yang benar-benar batil. Kemudian minta rizki kepada Allah supaya menjauhinya. Ya. Jadi kalau kebenaran yang benar-benar benar wajib diikuti. Ya. Bisa melihat kebenaran yang benar-benar benar, kemudian bisa mengikuti kebenaran yang sesungguhnya itu adalah rizki dari Allah. Ya. Baru kemudian kita minta kepada Allah supaya diperlihatkan yang batil itu benar-benar batil, kemudian dikasih rizki untuk mengikutinya. Jadi rizki itu luas ya, tidak hanya sebatas harta. Jadi bisa memahami kebenaran yang sebenarnya, bisa memahami kebatilan yang sebenarnya, kemudian mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan, itulah rizki juga ya, yang harus kita syukuri. Tapi kemudian Umar radhiyallahu anhu masih melanjutkan doanya. Apa doanya? Wala taj'alhu mutabisan alaina fanadhillu. Dan engkau ya Allah jangan menjadikan kebenaran itu samar, kebenaran itu kabur, kebenaran itu tidak jelas. Jadi bisa jadi kita melihat kebenaran itu kabur atau samar atau tidak jelas. Kenapa? Karena kita tidak berdoa kepada Allah. Wala taj'alhu mutabisan. Ya Allah, jangan kau jadikan kebenaran itu ketika kami lihat ya dengan samar, ya dengan kabur, ya dengan tidak jelas. Ya, fanadhilu, sehingga kami sesat. Kami sesat. Ya. Jadi sesat itu dari kebenaran. Ya, sesat itu. Ya. Makanya minta supaya kebenaran itu ketika dilihat tidak kabur, tidak samar, ya, kemudian jelas. Ya. Yang selanjutnya, wala waj'alna lil muttaqina imama, ya. Dan jadikan kami sebagai imam orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi siapapun imamnya, ya, siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, menterinya, sampai RT-nya, ya, kalau rakyatnya tidak bertakwa, tetap aja kacau. Ya. Jadi bukan hanya imam yang harus bertakwa, makmum juga harus bertakwa. Ya. Jadi kalau imam bertakwa, makmum bertakwa, insya Allah negara dan bangsa menjadi baldatun thayyibatun wa warabun ghafur. Ya. Jadi ketika Allah menyuruh kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam waktu yang sama juga ya, Allah mengingatkan jangan sampai saling tolong menolong dalam apa? Dalam dosa dan permusuhan. Ya. Jadi ada negara, ada bangsa, ya, bukan hanya pemimpinnya saja, bangsanya juga itu selalu ya, dalam keadaan maksiat dan bermusuhan. Ya. Jadi kalau pemimpin dan kemudian rakyatnya selalu berbuat dosa, bahkan kemudian selalu bermusuhan, kacau itu, rusak itu, ya, rusak. Jadi dimanapun negaranya, dimanapun bangsanya, kalau pemimpin dan rakyatnya selalu bermaksiat dan selalu bermusuhan,
maka tidak akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini perlu doa ini kita mohonkan ya kepada Allah, baik ketika sujud atau selesai kita beribadah dan beramal saleh. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna jitinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadhilu waj'alna lil muttaqina imama ya. Ada yang sudah hafal nih? Ya. Kan 2024 sebentar lagi ya. Baca nih doa ini, baca doa ini ya. Gitu. Jadi sekarang kebenaran itu masih kabur ya. Gitu. Makanya yang terlihat jelas adalah kebatilan, tapi bukan ya, dijauhi malah diikuti. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran yang diyakini adalah as-sa'ah. Apa as-sa'ah itu? Waktu kiamat ya. Jadi waktu kiamat itu wajib diyakini kebenarannya ya. Kenapa? Karena kiamat itu benar adanya ya. Bukan hoax ya. Disebut al-haqqah ya. Al-haqqah itu peristiwa yang benar adanya, bukan dongeng itu ya. Yang kedua, bahwa kiamat itu adalah al-waqi'ah. Al-waqi'ah itu pasti terjadinya. Bukan hanya benar adanya, tapi pasti terjadinya. Dan dua sifat kiamat itu ya, dijadikan nama surat. Surat Al-Haqqah dan surat Al-Waqi'ah. Bahkan ada surat Al-Qiyamah. Ya. Ya. Siapa yang hafal semuanya tuh? Ya. Ada yang hafal surat Al-Waqi'ah, itu menjelaskan bahwa kiamat itu pasti terjadi ya. Ada yang hafal surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu menegaskan kepada kita bahwa kiamat itu ya, benar adanya ya. Kemudian dalam surat Al-Qiyamah dijelaskan kenapa manusia itu bukan hanya tidak malu berbuat dosa, bukan hanya tidak takut berbuat dosa, bahkan memamerkan dosa. Berbuat dosanya itu terang-terangan itu. Bahkan ngajak orang untuk berbuat dosa itu ya. Itu kalau Bapak buka snack video ya, itu ada ibu-ibu tuh pakai daster ya. Tapi jogetnya itu luar biasa ya. Gitu. Jadi kerjanya itu tiap hari bikin konten itu pakai daster. Pengen apa tuh? Pengen terkenal. Tapi sejatinya dia sedang membagikan dosa. Walaupun ibu itu sudah meninggal, setiap orang yang nonton kan dosa ya. Berarti dosanya nambah gak tuh? Terus itu. Kalau selama belum dihapus, selama belum ditonton ya, selama apa masih ditonton, dosanya mengalir terus itu ya. Kamu Sianto suka lihat tuh ya. Pak Warno ya, ya. Pakai daster tuh. Saya buka itunya apa? Apa linknya apa ya? Itu. Ternyata dia bikinnya tuh banyak banget, bukan satu ya. Kapan ngurus suaminya ya? Terus aja bikin konten itu ya. Bikin konten itu ya. Gitu. Karena apa? Karena tidak yakin dengan kiamat, tidak yakin bahwa alam semesta itu akan hancur, tidak yakin bahwa setelah mati akan dihidupkan kembali, tidak yakin bahwa kemudian semua amal yang dilakukan di dunia akan diminta pertanggungjawabannya ya. Tidak yakin adanya surga, tidak yakin adanya neraka ya. Makanya balil insanu liyabjuro amama ya. Baca surat Al-Qiyamah ya. Ada yang hafal surat Al-Qiyamah? Itu menjelaskan kenapa orang tuh makin lama dosanya tuh makin terang-terangan, makin berani, tidak malu dan tidak takut itu ya. Jangankan bapak-bapak, ibu-ibu juga nantang Allah tuh
tiap hari bikin konten maksiat itu. Ya. Mas Tono suka lihat itu ya, yang pakai daster itu. Ya, ya. Ya. Jadi kebenaran yang diyakini adalah as-sa'ah, waktu kiamat, ya, yang benar adanya, al-haqqah, dan pasti terjadinya al-waqi'ah sebagai hari dibangkitkan dari alam kubur. Ya. Jadi setelah ini kita akan menuju alam kubur, ya. Pelan tapi pasti. Ya. Gitu. Alam kubur itu adalah ya, tempat persinggahan pertama, ya, dari persinggahan akhirat. Jadi kalau aman dan selamat dari alam kubur, maka di tempat persinggahan berikutnya juga akan aman dan selamat. Itu kuncinya ada di alam kubur itu. Ya, gitu. Jadi wa anna sa'ata, kata Allah, atiyatun la raiba fiha. Dan sesungguhnya waktu kiamat itu ya pasti datang. Ya, pasti terjadi, benar adanya, dan pasti datang. Yang tidak ada keraguan padanya. Dan sesungguhnya Allah akan membangunkan orang yang sedang tidur di alam kubur. Ya. Jadi ada Mbah Kasidi, ada Pak Ismono, siapa lagi itu yang sudah meninggal ya, Pak Ismail, ya, Pak Nas, itu sedang tidur, dan tidak ada yang bisa membangunkannya itu kecuali keluarga yang paling dicintainya. Jadi di alam kubur itu ada keluarga yang paling dicintai kalau bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Tapi kalau tidak bisa, sendirian di alam kubur, tempat yang sempit, tempat yang gelap, tempat yang menakutkan, ya itu. Bisa itu kalau gitu. Ya, tapi kalau bisa menjawab pertanyaan kubur, ya kuburan diluaskan, diterangkan, bahkan diramaikan, gak sepi, dihadirkan, ya. Istri yang lebih baik dari istri yang ada di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarga yang ada di dunia, rumah yang lebih baik daripada rumah yang ada di dunia. Jadi sejatinya apa? Ya, kuburan itu rumah. Tapi dalam waktu yang sama, kuburan itu tempat tidur. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada selamatan dan sebagainya, itu selalu baca surat Yasin. Oh, itu surat Yasin itu mengingatkan, ya, ada orang kafir yang menyesal, ya, ketika dibangunkan dari tempat tidurnya, yaitu alam kubur, ya, gitu. Ya wailana mamba'asana min marqadina. Ya Allah, alangkah celakanya kami. Siapa yang telah membangunkan dari tempat tidur kami? Itu surat apa? Al-Hajj ayat 7 ya. Bahwa kiamat itu pasti datang. Kiamat itu meyakinkan, tidak ada yang meragukan. Dan pada waktu kiamat, ya, manusia akan dibangunkan oleh Allah dari tempat tidurnya di alam kubur, di antaranya oleh keluarga yang paling dicintainya, dan kemudian oleh malaikat Israfil pada tiupan sangkakala yang kedua. Sebab tiupan sangkakala yang pertama itu alam semesta hancur. Tiupan yang kedua, semua yang tidur di alam kubur, baik orang yang beriman, orang munafik, orang musyrik, orang kafir, orang dolim, orang fasik, itu dibangunkan semuanya tuh, ya, dari tidur panjangnya. Kemudian selanjutnya, kebenaran yang diyakini adalah kematian. Bahkan ini diyakini bukan oleh orang Islam saja, bukan oleh orang yang beriman saja, bukan oleh orang yang beragama saja, ya. Orang komunis, orang ateis, ya, yang tidak beragama dan tidak percaya dengan agama, bahkan dianggap sebagai racun, gitu. Agama itu racun itu, ya. Mereka yakin dengan kematian, ya. Karena setiap hari menyaksikan, ya, orang yang mati itu
baik mati di atas tempat tidur, atau mati di medan tempur, atau mati karena ditimpa bencana. Mereka menyaksikan, bukan kita saja. Makanya bagaimana cara menyikapi kematian yang benar, yang benar-benar benar? Wa'bud rabbaka. Kamu harus ibadah kepada Allah kalau mati itu yakin. Coba di sini siapa ya yang meragukan kematian, ada nggak? Ya. Nah, kalau kita yakin dengan kematian, sikapi dengan ibadah. Wa'bud, dan kamu harus beribadah rabbaka kepada Allah Rabbmu, ya, hatta ya'tiyaka yakin, ya, sampai kemudian datang kepada kamu al yakin, yaitu kematian, ya. Makanya Ammar bin Yasir, ya, dia punya yang namanya ungkapan hikmah, kata bijak itu yang keluar dari hatinya itu. Apa? Kafa bil mauti wa'idun. Cukup ya dengan kematian ya sebagai nasihat ya. Jadi pengurus masjid itu harusnya penasehatnya itu bukan ya, siapa biasanya ya yang jadi penasehat itu ya, atau di kepengurusan organisasi ya, atau mungkin negara ya, itu harusnya penasehatnya itu bukan orang tapi malakul maut itu. Iya, nggak bakal korupsi itu ya. Kan ada orang yang di ya, kepengurusan itu ya, baik masjid atau organisasi itu cuma namanya doang ya, ada nggak? Dipampang gitu, dari mulai ketua sampai seksi apa gitu ya, itu terpampang ya, tak sampai diganti itu ya, nggak kerja itu ya, cuma namanya doang ya, nggak kelihatan kerjanya itu ya. Kenapa? Karena penasehatnya ada injang misalnya. Coba kalau penasehatnya malakul maut, itu nggak akan numpang nama doang gitu ya. Jadi kafa bil mauti wa'idun, jadikan kematian itu cukup sebagai nasihat ya. Wa kafa bil yakini ginan ya. Dan cukup ya keyakinan itu sebagai kekayaan. Jadi kekayaan yang paling banyak, kekayaan yang paling berlimpah ruah, kekayaan yang paling baik dan paling penting adalah apa? Keyakinan ya. Makanya kebenaran juga wajib diyakini, sebab itu kekayaan yang sangat luar biasa ya. Jadi orang tidak yakin dengan hari kiamat itu akan berbuat maksiat terus-terusan tanpa taubat ya. Kemudian kematian itu walaupun digoibkan ya, tidak seorang pun tahu kapan ya dan di mana mati serta ya sedang apa matinya, itu digaibkan. Jadi kapan, di mana, kapan mati itu digaibkan. Kemudian di mana mati digaibkan, dan sedang apa matinya itu juga digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu ya. Tetapi Allah memberitahu tanda-tanda kematian ya. Jadi kematiannya sendiri itu digaibkan, tapi Allah ngasih tanda-tanda ya, alamat ya, ciri bahwa orang itu sudah dekat dengan kematian ya. Di antaranya ya, pertama ya, sudah berumur 60 tahun ke atas ya, itu sudah dekat dengan kematian ya. Innama a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sana ya. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, kata Allah ya. Sesungguhnya umur umatku itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Tapi sebagian besar ya, itu tidak sampai kepada umur itu ya. Jadi hanya sebagian kecil saja yang nyampe ya. Jadi rata-rata ya
matinya tuh di bawah 60 ya. Gitu. Yang di atas 60 tuh sedikit ya. Gitu. Pak Parno sekarang berapa? Ya? Oh, sedikit itu. Pak Rojali sekarang berapa? Hah? 5, belum tentu nyampe 60. Ini Rasul ya. Pak Rasid udah berapa tuh? 72. Itu bonus ya. Bonus itu. Bonus 2 tahun itu. Padahal sesungguhnya umur umatku hanya itu berkisar antara 60 sampai 70. Jadi di atas 70 itu bonus itu. Tapi sedikit sekali di antara mereka, di antara umatku yang bisa mencapai umur itu. Makanya bersyukurlah ya, bagi yang sudah umur di atas 60 ya, gitu. Ya. Kamu Sianto berapa? Oh 66 itu angkatan 66 dia. Yang kedua ini ya, bahwa kematian itu sudah dekat ya. Sudah banyak penyakit yang dideritanya ya. Sudah banyak tuh. Dari kepala sampai kaki itu ada penyakitnya ya. Gitu ya. Ada enggak? Ya, kalau Mas Ano belum ya? Sudah ya. Dari kepala sampai kaki ada penyakitnya ya. Itu sudah dekat dengan mati ya. Para jali belum ya? Belum kan? Nah, gitu. Benar itu. Dari kepala sampai kaki itu penyakit semua tuh. Itu sudah dekat dengan mati itu. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, walaupun penyakitnya enggak banyak, tapi penyakit yang diidapnya, penyakit yang dideritanya adalah penyakit yang menyebabkan mati mendadak gitu. Ya. Apa tuh? Ya, yang bisa mati mendadak gitu. Ya. Penyakitnya enggak banyak, cuma 1. Jantung doang. Tapi itu bisa bikin mati mendadak ya. Gitu. Apalagi selain itu ya. Banyak itu yang bikin mati mendadak itu. Enggak banyak yang didata, cuman sedikit. Darah tinggi bisa enggak menyebabkan kematian mendadak? Darah rendah juga bisa ya. Darah rendah bisa itu. Bikin stroke ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda kematian bahwa orang itu sudah dekat dengan yang namanya mati, sudah banyak uban tuh ya. Gitu. Jadi bukan hanya di kepala, ya, di alis, di kumis, di janggut, ya. Itu sampai ke bawah itu ubannya ya. Saya kaki belum beruban tuh, jadi sudah banyak ubannya. Ya. Ada yang kakinya sudah beruban, ya, itu sudah dekat dengan kematian. Ya. Ini benar ini, bukan bohong ya. Jadi ada buku kecil namanya Madhonnatul Maut ya. Tanda-tanda kematian sudah dekat gitu ya. Jadi banyak uban tuh, banyak uban. Ya. Jadi uban itu bisa jadi ya, karena sudah tua bisa jadi. Ya. Uban itu bisa jadi karena banyak yang ditakutkan, banyak yang dicemaskan, banyak yang dikhawatirkan, bisa jadi uban ya. Gitu. Itu hari kiamat tuh hari yang menjadikan anak kecil beruban dengan cepat ya. Anak kecil bukan orang tua. Tapi begitu kiamat terjadi langsung ya, jadi tua tuh langsung. Padahal anak kecil tuh prosesnya tuh nggak lama. Begitu kiamat terjadi langsung beruban itu ya. Itu. Dalam Al-Quran itu dijelaskan ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Yang kelima, sedang dalam perjalanan ya. Ya. Baik jalan kaki ataupun naik kendaraan ya. Naik pesawat, itu tanda kematian itu ya. Makanya kalau kita sedang bepergian jangan bawa gitar. Ada kan? Dari mulai berangkat sampai tujuan tuh gitar aja. Harusnya bawa apa tuh? Pertama bawa Al-Quran. Yang kedua bawa kumpulan zikir dan doa dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu Al-Qahtani itu luar biasa tuh. Dia menulis kumpulan doa dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Bisa di-download itu di Play Store ya. Itu ada itu ya, gratis itu. Tulis saja kumpulan doa dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Luar biasa. Atau beli nggak sampai 10.000 itu
bawa itu, ya, jangan bawa gitar itu, ya, itu. Jangan nyanyi, ya. Kemudian ketika dalam perjalanan juga itu full zikir, ya. Kalau naik apa? Allahu Akbar. Kalau turun Subhanallah, ya. Lihat kecelakaan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Dan ternyata tanda kematian ketika kita sedang dalam perjalanan itu banyak kita saksikan. Nah, jamaah kita Pak Tasrif ya, lagi jalan-jalan pada jalan kaki ya, jalan kaki ternyata gimana? Apa ke ketabrak apa ya? Ketabrak, padahal lagi jalan kaki itu, lagi jalan kaki ya, gitu. Itu ada anak ya, jamaah teman saya itu dulu kepala PD Pasar Jaya Pramuka ya dia itu. Nah, punya anak ya. Nah, kemudian dia mengantarkan saudaranya habis dari kampung, tidak langsung ke rumahnya, mengantarkan saudaranya sampai Pelumpang itu. Setelah nyampe kan malam dari sononya ya, sekitar jam 3 dini hari sudah sampai di Pelumpang. Ya, kata saudaranya, udah nginep aja di sini, nggak usah pulang. Dia maksa pulang. Ya, dalam perjalanan pulang, ya begitu mau masuk pintu gerbang pulang ke rumahnya, tabrakan itu. Ya, meninggal suami istri ya. Ya, sedang dalam perjalanan. Ya, atau yang di terowongan apa tuh dulu ya, sampai keinjek-injek ya. Ya, itu seminggu sebelum haji ya, itu teman saya itu ikut yang namanya semacam seminar kurikulum ya, kurikulum waktu itu ya, di Puncak itu ya, sebangku dengan saya itu ya, ngobrol terus. Dia kan ahli hadis ya, saya tanya hadis tentang ini, dia cari ketemu ya. Tapi kemudian dia haji ya, bersama istrinya, bersama mertuanya ya, kemudian bersama orang tuanya, satu keluarga itu meninggal semua itu ya, karena terinjak-injak di terowongan Mina ya. Makanya ada doa ya, doa itu atau zikir itu mengingatkan kepada kita bahwa bisa jadi ya, ketika kita sedang bepergian ya, malakul maut ya itu menemui kita, menjemput kita. Apa doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca itu ya. Jadi bisa jadi ini adalah perjalanan terakhir ya. Ini adalah tanda kematian ya, sedang dalam perjalanan ya. Jadi maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya ya. Jadi kendaraan baik binatang maupun kendaraan dalam bentuk mesin itu sejatinya kita tidak bisa menguasai itu ya. Bayangkan lagi ngebut ya, tiba-tiba setirnya copot, gimana tuh? Bisa nggak tuh? Nggak bisa mengendalikannya ya gitu. Itu saya punya teman ya, ustadz juga di pesantren Persis ya. Jadi di jalan tol itu ya, remnya belum remnya tuh ya, tapi dia tenang, nggak panik. Coba kalau dikasih tahu sama temennya gimana tuh ya, itu sampai ke permen alhamdulillah qadarullah aman itu. Padahal bisa dibayangkan ya, di jalan tol rem blong gimana tuh ya, dia tenang gitu, tenang ya. Jadi sejatinya baik rem blong atau setir patah ya, manusia tidak bisa mengendalikannya, nggak bisa. Jadi yang menundukkannya siapa? Allah ya gitu. Kemudian wa inna ila rabbina lamunqalibun. Inilah ya yang mengingatkan bisa jadi dalam perjalanan itu adalah akhir hidup kita, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Itu sedang bepergian tuh.
dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya. Tapi kadang-kala doa ini suka lupa nggak? Karena ini mengingatkan kematian ketika kita dalam perjalanan. Ya. Dan Allah mengingatkan, ya, walaupun kematian itu digaibkan, tapi kematian itu terjadi, ya, sesuai kebiasaan. Ya. Jadi kalau kita biasa ngaji, ya, insya Allah, ya, matinya sedang ngaji. Ya. Jadi ada jamaah bangun takwa. Ya. Jadi dia tiap malam, tiap subuhnya tuh pindah-pindah. Ya. Jadi kalau di masjid ini ada pengajian, ya dia sholatnya di sini. Kalau di masjid lain ada pengajian, dia sholatnya di sana. Jadi pindah-pindah. Ya. Dia biasa ngaji kemana-mana itu. Ya, kemana-mana itu. Ya. Saya punya jamaah ibu-ibu umurnya 84 tahun. Ya, itu cucunya juga 80 lebih itu cucunya, ya. Tapi di mana ada pengajian itu dia datang itu. Padahal sudah tapi luar biasa. Ininya masih bagus, ininya masih bagus, ininya masih bagus, kemudian ininya masih bagus, fisiknya juga masih bagus. Ya, itu mungkin ya bisa jadi adalah ya ya anugerah dari Allah. Karena dia rajin ngaji, dikasih sehat wal afiat. Dan ini selalu dijadikan muqaddimah khutbah. Ya, khutbah hajat oleh Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, orang-orang yang beriman, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, hendaklah kamu takwa dengan takwa yang sebenarnya. Ya. Kemudian jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Jaga Islam supaya mati husnul khatimah. Jaga iman, jaga takwa, ya itu. Ini isinya perintah dari Allah supaya pertama menjaga iman, ya. Kemudian menjaga takwa. Kemudian menjaga apa? Menjaga Islam. Insya Allah matinya itu husnul khatimah, ya. Ya, silakan sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Tentang yang tadi umpama ada orang bermaksiat, kita dapat bisa